Salam Budi Luhur. Baiklah, kita memasuki materi pertemuan ketiga mata kuliah pemrograman web bisnis 2 ya. Jadi di materi pertemuan kedua kita sudah mempelajari desain template dengan mengimplementasikan atau mengintegrasikan template VQ Works ke dalam aplikasi CI kita ya. Jadi kita sudah berhasil. Jadi seperti ini tampilan front end aplikasi e-commerce kita. Selanjutnya kita memasuki materi pertemuan ketiga, kita akan mengulang untuk mempelajari konsep MVC ya. Jadi pada web bisnis 1 harusnya kalian sudah mempelajari konsep MVC, di mana MVC itu model M itu adalah model, V itu adalah view, C itu adalah controller. Ya. Jadi di dalam suatu halaman kita akan membaginya ke dalam 3 file ya. Jadi ada file controller, file view dan file modelnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan mempelajari ulang konsep MVC ini ya. Jadi silakan pada controller Anda tambahkan file dengan nama latihan.php ya. Kita buat file baru di controller. Nama filenya kita simpan dengan latihan.php ya. Tambahkan function index. Kelas latihan extend CI controller. Nah, seperti ini ya. Kita akan buat function index. Itu kamu ganteng aja ya. Ganteng. Nah, kita coba buka ya. Nah, localhost nama kontrolernya apa, latihan. Nah, nanti akan tampil ya. Jadi di sini konsepnya adalah cuma satu file controller, tapi harusnya apa yang tampil di sini harus kita simpan di dalam folder view, bukan folder controller, karena folder controller ini yang mengatur data apa atau datanya biasanya diambil dari model ya, dari database atau API. Nah, data apa yang akan kita pakai dan tampilan apa yang akan kita lempar ke user yang akan tampil di browser kita. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba tambahkan aja. Fungsinya adalah function construct ya. Function construct ini di mana isi di dalam function ini akan diwariskan ke atau bisa digunakan oleh function lainnya yang ada di dalam satu kelas ini, kelas latihan ya. Jadi di function construct ini kita akan masukkan script seperti ini. Nah, di function construct ini akan meload model model yang akan kita load adalah latihan model.php ya. Nah, di mana function index ini akan mengambil data dari latihan model pada function latihan lempar data ya. Nah, seperti ini baru kita coba print data dulu. Kita akan melemparkan data, menampilkan datanya ya. Nah, kita buat model baru. Nama modelnya adalah latihan model ya. Latihan model PHP. Kelas.
Nah, di sini kita load database ini tidak perlu lagi fungsi-fungsi karena kita di config autoload harusnya kita sudah kita autoload database-nya. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita sudah autoload database-nya untuk di materi function construct this load database ini udah nggak perlu lagi panggil database karena kita sudah panggil saat load aplikasinya. Jadi kita langsung buat saja function index. Function latihan lempar data ya, lempar data. Variable query, jadi akan melakukan query-nya apa? This db query-nya adalah select from pelanggan. Ya, jadi kita akan mengambil data dari tabel pelanggan. Jika hasil query-nya lebih dari 0, artinya jika datanya ada, maka akan dikembalikan datanya ke dalam nih, ya, result. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba refresh. Muncul nggak datanya? Ini di latihan modelnya kurang apa nih? Return variable query ya, ini variable this. Variable query result. Kita coba refresh lagi. Nah, ya jadi di tabel pelanggan kita localhost /php-name, kita coba buka ya. Nah, di tabel pelanggan kita isinya ada berapa? Kita lihat ada 4 ya. Ada 4, kita coba lihat. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi semua data yang ada pada tabel pelanggan ini akan tampil di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ya. Jadi kita buat function latihan lempar data pada kelas latihan model di mana function ini isinya adalah query ke database kita ya. Query-nya apa? Select, ambil semua data dari tabel pelanggan ya. Jika hasil query-nya lebih dari 0, jadi jika ada isinya maka dia akan mengembalikan hasilnya ya. Jadi di kelas latihan ini dia akan di function index di kelas latihan ini dia akan menyimpan data ke dalam variabel data ini. Datanya apa? Datanya dari function latihan lempar data ini selanjutnya akan dicetak ya, akan ditampilkan datanya. Seperti itu. Terusnya sama ya dengan yang web business 1 untuk pertemuan ini. Ya. Nah, sama ya. Jadi kita cuma mengulang lagi untuk materi ini. Nah, materi ketiga ini kita cukup sampai di sini saja dulu. Nanti untuk di materi keempatnya kita baru mulai melanjutkan aplikasi kita ya, aplikasi VG-Food-nya. Nah, di mana nanti materi keempat kita akan membahas tentang customize template ya. Jadi template yang bawaannya yang di sini kita akan customize sesuai dengan aplikasi kita ya. Jadi cukup sampai di sini materi pertemuan ketiganya. Saya ucapkan terima kasih. Salam budi luhur.